Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Baik lagi dengan saya. Di video ini, kali ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai kadar zat dalam campuran. Nah, seperti yang kita lihat di depan layar kita sekarang, ini ada beberapa contoh eh, larutan. Misalkanlah ini ketiga-tiganya ini adalah larutan yang sejenis, ya. Misalnya larutan garam. Nah, kalau kita lihat dari sebelah sini, ya, semakin ke sini, itu larutan garamnya semakin pekat, ya. Jadi yang sebelah kiri itu encer, yang semakin ke kanan itu semakin pekat. Jadi ada larutan yang sangat encer, ada juga larutan yang sangat pekat. Nah, di dalam larutan yang encer dan di dalam larutan yang sangat pekat ini, itu jumlah zatnya tentu berbeda-beda dari segi zat terlarut maupun zat pelarutnya, ya. Di sini bisa kita lihat yang gambar warna biru ini itu menyatakan jumlah zat terlarutnya. Nah, sedangkan pelarutnya yang di luarnya ini kita bedakan dengan larutan yang sangat pekat, itu jumlah zat terlarutnya itu justru mungkin lebih banyak dibanding zat pelarutnya, ya. Oke. Oke, ya. Kemudian jumlah zat yang berbeda-beda ini itu kita nyatakan dalam kadar zat dalam campurannya. Jadi kita bisa menyatakan kadar zat, ya, kadar zat di dalam campurannya. Oke, kadar zat dalam campuran itu bisa kita nyatakan ke dalam 4 satuan atau 4 komponen, ya. Yang pertama itu adalah persen massa. Yang mana persen massa itu dinyatakan sebagai massa zat dibanding dengan massa campurannya dikali dengan 100%, ya. Kemudian bisa juga dinyatakan ke dalam persen volume kalau dalam bentuk cairan, ya. Atau mau diinginkan dalam bentuk cairan. Nah, ini tinggal kita ganti aja persamaan yang di atas, massa menjadi volume. Volume zat per volume campuran, ya. Dikali 100%. Kemudian yang ketiga itu bisa kita nyatakan sebagai ppm massa. ppm itu artinya part per million atau di translate bagian per juta. Jadi bisa kita singkat menjadi BPJ atau ppm. ppm ini juga bisa ppm massa atau volume nantinya. Oke, dinyatakanlah itu sebagai massa zat per massa campuran dikali, ya, karena per juta di 10 pangkat ppm, ya. Kemudian BPJ atau ppm volume tinggal diganti saja menjadi volume per volume campuran dikali 10 pangkat 6 ppm, ya. Jadi kadar zat dalam campuran itu bisa kita nyatakan ke dalam 4 bentuk seperti ini, ya. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Misalnya contoh yang pertama, ya. Misalnya dikatakan bahwasannya terdapat 1 liter air, ya, mengandung 10 ppm Hg. Ya, 1 liter air mengandung 10 ppm Hg. Beraksa. Pertanyaannya, tentukan massa Hg. Massa Hg berapa gitu, ya. Dikasih tahu massa jenis air di soal, massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter, ya.
Oke, ini bagaimana caranya? Nah, kita tahu bahwasannya persamaan ppm tadi, ppm dalam hal ini ppm massa ya, ppm massa berarti massa zat per massa campuran, saya singkat saja, dikali 10 pangkat 6 ppm. Nah, dari persamaan ini kita bisa konversi dulu nih, yang 10 ppm di sini kan sudah dikasih tahu ya, berarti ppm yang ini. Jadi 10 ppm sama dengan ya, yang ditanya tadi adalah massa zat. Massa zat siapa? Si Hg, berarti massa Hg per massa campuran. Nah, dalam campurannya kan itu ada air dan Hg. Nah, zat yang ditanya itu adalah Hg di dalam campurannya. Ya. Nah, campurannya air dan Hg. Nah, massa campurannya kita belum tahu, tapi dikasih tahu di situ 1 liter air. Nah, 1 liter air ini kalau dikonversi ke massa kan bisa, karena dikasih tahu rho jenis air, massa jenis air adalah 1 gram. Berarti massa air sama dengan berapa? Ingat kembali, rho itu massa per volume, berarti massa sama dengan rho-nya dikali volumenya. Rho-nya 1 gram per mili. Ubah dulu berarti liter ke mili, berarti 1000 liter, 1000 mili. Ya. Berarti 1000 mili dikali volumenya 1 gram. Tadi volumenya yang 1000 ya, yang ini. Nah, yang rho-nya itu adalah 1. Balik aja nulisnya ya. Berarti 1000 gram ya. Oke, berarti di sini dikasih tahu sekarang massa campuran sebanyak 1000 gram. Jadi 10 pangkat 6 ppm. Oke, ini bisa kita coret satuannya. Nah, berarti massa Hg sama dengan, tinggal pindah ruas aja, 10 dikali 1000 ya, per 10 pangkat 6. Ya, ini tadi ada satuan gramnya di 1000-nya ini. Ya, itu menyatakan satuannya selalu ikut seperti itu ya. Nah, berarti di sini adalah 0, ini pangkat 4, berarti ini pangkat 6, ya, berarti 10 pangkat min 2. Atau sama juga dengan 0,01. Ya, satuannya gram. Oke, berikutnya, contoh berikutnya, ya. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa bentuk persen itu kita ubah ke dalam ppm? Begitu juga nanti sebaliknya, apakah bisa bentuk ppm dikonversi menjadi persen? Nah, kita tahu persen itu kan besarannya atau nilainya 10 pangkat min 2, 1/100. Ya. Ini pun 10 pangkat min 2. Sedangkan ppm di sini 10 pangkat 6. Part per million, 10 pangkat min 6. Sorry ya. Oke, sekarang yang ini dulu. Persen ke ppm. Nah, gimana caranya supaya 10 pangkat min 2 itu tadi berubah menjadi 10 pangkat min 6, kan itu intinya. Namun tidak merubah nilai dari awalnya itu. Jadi ketika dirubah, hanya satuannya aja yang berubah, tetapi nilainya tetap sama. Ya. Nah, berarti nanti ketika persen itu mau kamu ubah ke dalam ppm, maka nanti tinggal kamu kali 10 pangkat 4 saja. Tinggal dikali berapa nilai persennya, dikali 10 pangkat 4. Begitu juga dengan ini. 10 pangkat min 6, gimana caranya supaya berubah menjadi 10 pangkat min 2? Tetapi tidak merubah nilainya setelah dikonversi. Yang berubah, ingat, hanya satuannya dari ppm menjadi persen. Yang tadi gitu juga, persen menjadi ppm. Berarti ini tinggal kamu kali nanti menjadi 10 pangkat min 4. Contoh,
kita ambil contoh misalnya, coba dikonversi ya, 0,002% itu berapa ppm? Ya sudah, sesuai dengan persamaannya ini, tinggal kamu kalikan nilai persennya tadi dengan 10 pangkat 4. Berarti 0,002 ya, itu dikali 10 pangkat 4. Jadi persen ke ppm itu konversinya dikali 10 pangkat 4. Ya, berarti sama dengan berapa itu? 20 ppm. Kemudian contoh yang ini misalnya 230 ppm misalnya. Itu berapa persen? Ya sudah, berarti nilainya ini kita kali dengan yang ini aja ya. 230 dikali 10 pangkat min 4. Berarti sama dengan berapa? 0,023%. Ya. Oke, jadi tinggal diingat saja persen ke ppm, tinggal nilai persennya dikali 10 pangkat 4. ppm ke persen, berarti nilai ppm-nya tinggal dikali dengan 10 pangkat min 4. Ingat, yang kita konversi satuannya. Ya, nilainya harus selalu sama. Ya. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.